Kamu tidak harus berhenti merokok. Kamu juga tidak harus mulai berlari. Aku akan kasih tahu kamu bagaimana aku bisa berhenti sebagai perokok berat yang merokok 1,5 pak per hari. Itu sekitar 30 batang selama lebih dari 15 tahun. Jangan khawatir, kamu tidak harus bayar apapun. Semua informasi ini gratis dan berdasarkan pengalamanku sendiri. Sambil aku cerita, aku ajak kamu untuk ikut berlari di salah satu dari banyak jogging track di Bali. Mungkin kamu belum tahu, Bali itu sering dibilang surga dunia, tapi menurut aku, Bali itu juga surga untuk pelari. Ikuti perjalananku di mana kamu dapat mengeksplor surga pelari Bali dari sudut pandang yang baru. Hari ini aku mulai di sebelah Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Pantai Seke dan akan lari sampai shelter kebencanaan Baruna di Kuta. Bye-bye doggy. Aku mulai merokok sejak kecil. Tentu saja orang tuaku selalu kasih tahu aku kalau merokok itu tidak bagus, tapi itu tidak bisa menghentikanku dari mencobanya. Kenapa aku mulai merokok saat aku muda? Karena saat itu, menurutku itu terlihat keren, dan aku juga mau menghembuskan asap dari mulutku seperti teman-temanku. Rasanya gimana ya? Aku pikir. Itu hampir tidak mungkin untuk tidak mulai, karena seluruh lingkunganku melakukannya. Dan fakta kalau itu dilarang, membuatnya lebih menarik lagi. Kalau cewek aku dengar, utamanya mulai karena itu membuat mereka terlihat lebih dewasa. Kalau aku pikir kembali, itu juga salah satu alasan kenapa aku mulai. Waktu aku masih muda dan baru mulai, aku belum punya efek negatif apapun dari merokok. Aku cuma dapat positifnya, aku pikir. Tidak ada sakit apa-apa, dan aku juga tidak tahu kecanduan itu apa. Semuanya masih baik. Setelah beberapa tahun, jumlah rokok yang aku konsumsi meningkat, tapi masih di bawah 10 batang per hari. Ada satu kali saat trip sekolah dan kita berlibur bersama selama 1 minggu. Karena kita masih remaja, kita tidak diperbolehkan merokok di situ. Guruku tahu kita merokok dan mereka sangat perhatikan kita. Di perjalanan ini tidak ada satupun temanku yang bisa bawa rokok. Dan kita juga tidak punya kesempatan untuk membelinya diam-diam. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, aku tidak dapat merokok selama hampir 1 minggu. Dan itu juga pertama kalinya aku sadar ada perubahan yang terjadi. Rasanya sangat tidak nyaman untuk tidak bisa merokok, dan aku benar-benar membutuhkannya sekarang. Aku merasa tidak puas, seperti ada yang kurang. Rasa itu bertambah buruk dengan setiap jam dan setiap hari yang aku tidak boleh merokok. Kamu sudah bisa bayangin apa hal pertama yang aku lakukan saat perjalanannya selesai dan aku turun dari bis sekolah. Dalam 1 menit, aku sudah beli rokok dan nyalain. Enaknya. Kalau kamu perokok, kamu pasti tahu rasanya yang aku maksud. Kalau kita udah lama tidak merokok. Langsung aku merasa pusing dan harus duduk, tapi rasanya sangat memuaskan. Akhirnya aku bisa merasa baik lagi. Di saat itu aku sadar, sepertinya ini adalah candu yang orang-orang maksud. Dan di waktu itu aku juga belajar, kalau aku tidak bisa merokok untuk waktu yang lama, itu akan membuatku merasa sangat tidak nyaman. Biar ini tidak bisa terjadi lagi, aku harus lihat supaya aku selalu punya cukup rokok dan semua akan baik. Aku cuma akan merasa tidak nyaman kalau aku lama gak bisa merokok. Itu pikiranku. Jadi aku lanjut merokok dan mulai sekarang aku selalu pastikan rokokku cukup. Sebelum ada trip atau kursus atau party atau acara apapun itu. Setelah pengalaman ini, aku selalu pastikan sebelumnya apakah di sana boleh merokok atau tidak. Sampai aku dewasa, aku baik-baik saja dengan situasi ini dan efek negatifnya juga belum ada. Mungkin kadang ada rasa sakit sedikit di pagi kalau habis malam mingguan sama teman dan merokok terlalu banyak sambil minum. Tapi selain itu, cuma ada sedikit lendir di tenggorokan. Paling cuma sekali per hari pas bangun. Hanya itu saja. Bagaimana kamu mau jelasin kepada orang muda merokok itu tidak bagus kalau kita belum merasakan efek negatifnya? Aku selalu bilang, ya aku tahu merokok itu tidak bagus, tapi aku baik-baik saja. Negatifnya cuma sedikit dan aku bisa hidup dengan itu. Ketika ada orang suruh aku untuk berhenti, aku cuma berpikir, diam.
Kita sebagai perokok tidak suka disuruh untuk berhenti. Kita juga tidak mau dengar efek negatifnya untuk kesehatan. Kita sudah tahu itu semua. Dan seberapapun buruk statistiknya dengan berapa banyak orang yang sakit atau mati dari merokok, aku akan selalu bilang seperti ini. Aku kenal seorang, nenek dari temanku. Dia merokok sampai umur 90 dan dia masih hidup. Siapa bilang aku gak bisa begitu juga? Dan ada temanku yang bisa berhenti merokok. Dia berhenti begitu saja tanpa masalah. Aku juga bisa kalau aku mau. Itu adalah hal yang aku sering bilang. Saat itu aku belum tahu berhenti itu cuma gampang untuk orang-orang yang belum merokok cukup lama atau banyak, seperti casual smoker atau party smoker. Karena di situ aku belum paham sistem kecanduan itu bagaimana, dan bagaimana berhenti akan menjadi semakin sulit. Di masa itu, aku sampai menjadi pendukung rokok, karena orang-orang yang selalu bilang itu buruk benar-benar trigger aku. Ibuku suruh aku untuk buang asbaknya karena sudah penuh. Jadi aku penuhin dia lagi sampai ada piramida rokok dan asbaknya overload. Kalau ibuku suruh aku untuk buka jendela, aku tutup semua jendela dan penuhin kamarku dengan asap rokok. Seperti itu rasanya. Dan semua orang yang bilang sesuatu negatif tentang merokok menjadi musuhku. Dan aku tidak mau dengar mereka lagi. Lingkungan kita membentuk kita, tapi sebagai perokok, semua kehidupan kita juga akan otomatis terbentuk sesuai dengan fakta kita merokok, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Lingkungan pertemananku hampir semua adalah orang yang merokok. Bagi mereka, merokok itu juga normal, karena memang itu normal bagiku saat itu. Dan kita tidak butuh opini orang tentang kenapa itu tidak bagus. Kalau aku benar-benar mau, aku akan bisa berhenti. Aku yakin saat itu. Walau aku belum pernah mencoba berhenti merokok sama sekali, di waktu itu aku masih percaya aku punya pilihan dan kemampuan untuk berhenti permanen kapan saja aku mau. Waktu pun berlalu, dan aku sudah konsumsi rokok sedikit lebih banyak, kira-kira 1 pak per hari. Itu karena rasa ingin merokok datang kira-kira setiap 1 jam. Jadi setiap jam aku rokok 1 kali. Di tempat kerjaku, kita juga dapat break 5 menit per jam untuk merokok. Sambil ngopi, rasa pengennya sedikit lebih besar. Atau habis makan. Yang pertama, hilangin rasa laparnya dengan makan. Tapi habis makan itu belum selesai. Ditambah dengan rokok setelahnya, baru rasanya benar puas. Sampai situ, aku belum pernah punya keinginan untuk berhenti. Untuk apa juga? Aku masih baik. Setelah merokok selama 7 atau 8 tahun, aku kadang rasa sakit, seperti ada rasa panas di dada. Aku cek di Google, dan aku lihat itu juga bisa karena nyeri otot. Pasti itu alasannya, aku bilang, dan aku lanjut rokok. Kadang aku punya sakit batuk. Itu cuma flu, aku bilang, dan aku juga lanjut rokok ketika aku batuk. Kadang aku benar-benar harus paksa untuk bisa menghisap asapnya ketika aku lagi batuk. Karena itu sakit sekali. Kita sebagai perokok biasanya juga gak akan berhenti total di dalam waktu yang kita sakit. Jarang ada orang yang lakuin itu. Mungkin kalau mereka belum merokok banyak, mereka masih bisa berhenti untuk sementara. Tapi kita tetap membutuhkannya walau kita sakit. Banyak bukan perokok yang tidak paham ini. Rasa tidak nyamannya tetap datang kalau kita tidak merokok, walau kita sedang sakit. Dan kita ingin merasa puas, terlebih ketika kita sedang sakit. Setelah merokok 10 tahun dan sakitnya sudah mulai bertambah-tambah, aku akhirnya tidak bisa bohong kepada diriku sendiri lagi. Sakit ini karena merokok, bukan karena lagi nyeri otot, bukan karena lagi masuk angin. Ini karena merokok, dan aku bisa merasakannya dengan jelas sekarang. Untuk pertama kalinya, aku memutuskan aku akan berhenti sekarang. Di hari berikutnya, aku tidak nyalain rokok pas aku bangun dan lanjutkan hariku tanpa merokok. Di siang, aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Ya sudah, besok aku coba lagi. Dan aku nyalain rokok. Di hari berikutnya aku bangun dan aku coba sekali lagi. Kali ini aku akan tahan, aku pikir. Dan aku juga bertahan. Tapi itu susah sekali. Akhirnya malam tiba dan aku bisa tidur dan kabur dari rasa ketidaknyamanan ini untuk sementara. Tapi di hari berikutnya,
Rasanya lagi sangat intens saat aku bangun. Ternyata berhenti merokok tidak segampang itu ya, aku sadar. Dan aku memperbolehkan diriku untuk lanjut merokok lagi. Nanti di hari yang tepat aku akan berhenti. Sekarang belum saatnya, aku bilang ke diriku sendiri. Untuk hari yang aku akan coba untuk berhenti lagi, aku memilih hari tahun baru. Langsung aku akan bisa mulai tahun baru tanpa merokok. 1 Januari akan menjadi hari yang sempurna untuk berhenti. Di hari itu, aku benar-benar akan melakukannya. Aku bilang ke teman-temanku, dan mereka setuju. Akhirnya, hari tahun baru itu datang. Aku sama temanku yang juga ikut berhenti merokok mungkin bertahan selama 1 jam. Kita berdiskusi dan memutuskan kita akan berhenti di pagi saja. Malam ini kita masih bisa merokok untuk terakhir kali. Di siang, aku telepon dia. Hey, bagaimana? Kamu gak ada merokok kan? Aduh, aku lagi nggak mood nih untuk bisa tahan ini. Apa? Berarti kamu merokok lagi? Jangan kecewa ya. Ya, gak masalah. Aku cuma pikir kita bisa lebih lama. Kalau kamu merasa bagaimana? Jujur, aku juga merasa ini belum waktu yang tepat. Ya udah, lain kali aja. Ya, lain kali aja deh. Di hari ulang tahunku, aku coba lagi untuk berhenti. Dan gagal lagi. Lalu aku coba dengan vape, dengan permen karet nikotin, dengan akupunktur, dan dengan hipnosis. Sepertinya ini semua bukan solusi permanen. Aku mulai sadar. Ada satu titik yang aku coba untuk berhenti di hampir setiap tanggal 1 di awal bulan. Kadang aku bisa bertahan sebentar aja, dan kadang juga bisa lama. Tapi untuk benar-benar lepas, aku tidak pernah bisa. Setiap kali itu cerita yang sama. Aku punya tekad yang sangat kuat, tapi ketika datang cuma satu momen yang aku berada di dalam keadaan yang lelah, itu sudah bisa cukup menjadi alasan untuk mengizinkan diriku merokok atau nge-vape lagi dan berhenti lain kali aja. Setiap kali. Pada satu titik, aku sudah kehilangan semua harapannya aku akan pernah bisa berhenti dan aku menerima fakta aku akan merokok seumur hidup. Aku menyembunyikan masalah ini di bawah permadani pikiranku dan aku lanjut dengan hidupku seperti normal. Memikirkan tentang bagaimana aku tertangkap dan tidak bisa lepas. Berapa kali pun aku akan mencoba, itu bukan pikiran yang nyaman. Tapi masalah ini masih ada. Aku menaruhnya di tempat paling belakang dari otakku. Kadang dia muncul ke permukaan dan aku langsung mendorongnya jauh ke belakang lagi dan distraksi diriku sebaik mungkin. Itu berfungsi untuk beberapa saat. Kadang orang bisa hidup dalam keadaan seperti ini seumur hidup, tapi aku tidak bisa. Keadaanku memburuk lagi. Aku bisa melihat merokok akan membunuhku. Kalau tidak dengan secara fisik, akan dengan secara mental. Ini bukan hidup seperti yang aku ingin untuk diriku. Aku sudah bisa lihat ini akan kemana. Aku tidak punya pilihan. Aku harus berhenti dan aku harus ketemu caranya. Lalu setelah aku gagal terus-menerus, bagaimana aku akhirnya bisa lepas dari rantai kecanduan nikotin dan berhasil untuk berhenti merokok selamanya? Klik di sini sekarang untuk selanjutnya.